Mari lihat sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 mulai. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dari semula itu bahkan sebelum dunia dijadikan. Kalau kita lihat yang di Efesus pasal yang pertama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya dia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka, saya dan saudara yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mereka dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Saya dan saudara dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakannya. Kalau ini kita lakukan dengan upaya kita sendiri, terlalu berat dan terlalu ajaib. Tapi ketika Allah Tritunggal itu, secara simultan, secara bersama-sama, itu lalu berpartisipasi dan terus berkarya dalam kehidupan saya dan saudara, itulah yang ajaib, jauh lebih besar kekuasaannya dibandingkan dengan si jahat. Dibandingkan dengan si jahat yang bahkan dengan catatan sudah dikalahkan. Ayat yang ke-31. Ayat-ayat ini ajaib, saya berharap saudara memberi catatannya kalau perlu dihafalkan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita. Apapun yang terjadi. Nanti kita akan tahu, lupa saya ini tidak sempurna. Lupa saya ini orang yang masih melakukan dosa. Saya ini tidak selalu oke. Saya bukan orang yang selalu setia. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, Alkitab tanpa catatan mengatakan bahwa Allah itu di pihak saudara. Siapapun yang akan menuntut, siapapun yang mencoba memisahkan saya dan saudara dari kasih Tuhan, siapapun yang mencoba membuat jarak dan memperjauh saya, saudara dengan Tuhan, itu tidak akan bisa karena Allah sendiri itu bukan Bapa yang pasif, lalu membiarkan saya dan saudara. Dikatakan bahwa Allah itu di pihak saya dan saudara. Allah itu di pihak kita. Dia bukan Allah yang ya sudah terserah, coba nanti aku cek aja ujungnya. Oh tidak, dia secara aktif. Dia secara aktif memastikan bahwa dia ada di pihak saya dan saudara. Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita melihat, Pak ini tapi bagaimana si jahat itu mencoba melakukan satu rencana jahat. Mereka mencoba melakukan satu rancangan. Mereka mencoba melakukan satu konspirasi. Apakah Bapak itu lalu akan kebingungan atau tidak? Tidak, saudara. Alkitab mengatakan siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Ayat yang ke-32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara perhatikan bagaimana Allah di pihak kita. Lalu bagaimana kita membayangkan kasih Allah kepada kita. Karena demikianlah Allah mengasihi saya dan saudara. Sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan terima keselamatan. Yang paling berharga,
yang dimiliki oleh Bapa itu diserahkan kepada saya dan saudara. Lalu ketika para elit yang ada di muka bumi ini di bawah kuasa si jahat mencoba melakukan konspirasi untuk menjerumuskan saudara. Lalu saudara pikir Allah itu berpangku tangan dan gedek-gedek, aduh aku tidak sanggup melawan yang ini. Saudara berpikir seperti itu. Karena kadang-kadang kalau saya mendengarkan akan penjelasan dari pemaparan teori konspirasi, itu sampai titik seakan-akan saya dan saudara tidak berdaya. Saya katakan oke, saya tidak berdaya. Saya tidak mungkin melepaskan HP. Saya tidak mungkin lalu melepaskan diri dari semua ATM, dari chip. Saya tidak mungkin melepaskan diri dari semua sistem kesehatan. Seandainya toh kita ini, katakanlah kita ini kena perangkap dengan semua sistem keuangan, dengan semua HP, dengan semua chip atau dengan semua vaksin yang ada. Loh, seandainya itu merupakan perangkap. Apakah perangkap itu akan berhasil? Saya yakin tidak. Minggu depan saya akan bicara lebih detail. Bahwa semua konspirasi si jahat, itu Alkitab berkisah, semua gagal pada ujungnya. Dan sebetulnya pada akhirnya juga sudah diberitahukan, ini semua akan gagal. Babel besar itu akan runtuh. Itu pasti. Jadi apa yang saya mau sampaikan, saya ingin mengatakan bahwa ini firman itu memberikan keyakinan yang luar biasa. Sayangnya ketika orang itu membeberkan akan teori konspirasi dengan detail, lalu tidak disertai dengan ini loh rekayasa ilahi yang jauh lebih bagus, jauh lebih hebat dan jauh lebih berkuasa. Harusnya begini, oke, ini semua teori konspirasi, kamu hati-hati. Hati-hati, jangan beri dirimu dijebak karena waktu-waktu ini adalah memang waktu yang jahat. Oke, kamu harus hati-hati, tapi sesi berikutnya saya akan bicara bahwa teori konspirasi ini dibandingkan dengan rencana ilahi ini tidak ada apa-apanya. Nah, harusnya memang keseimbangannya di situ. Setelah kita memaparkan ini teori konspirasi yang akan menguasai Indonesia dan dunia, saudara memang harus hati-hati. Bijak-bijaklah menggunakan uang saudara, menggunakan kemudahan, semuanya bijak-bijaklah minta pimpinan Roh Kudus. Hati-hati dengan semua alat-alat yang ada, dengan telekomunikasi, dengan HP dan semuanya. Oke, hati-hati. Tapi saudaraku, sebetulnya teori konspirasi ini itu tidak akan pernah berhasil. Karena rekayasa ilahi, rencana Allah itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih ajaib dan jauh lebih powerful. Ini semua hanya karya si jahat yang sudah kalah. Sedangkan ini Bapa. Di pihak saya dan saudara.